Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu. Sehat selalu. Baik, hari ini tanggal 3 Januari 2023. Saham apa yang bisa diperhatikan untuk hari ini? Jadi kita bisa melihat kembali INDF, kemudian ICBP, CEPIN, kemudian ada rebound lanjutan dari MDKA, BEFIN, JPFA ya. Kemudian ada 4 emiten saham-saham energi seperti Adaro, ada PTBA, ada Medco, dan ada ITMG. Oke, saat ini tampilan Bapak Ibu adalah INDF ya Bapak Ibu. Kemarin INDF kita sudah membuat titik support dan alhamdulillah ternyata tidak sampai kemari ya. Dia sampai di sini saja ya. Ini Bapak Ibu kita lihat, kita perhatikan ini mengulang sebelumnya ya. Jadi pada saat dia penutup di 6 ya 6725 ternyata pembukanya di situ juga ya, di sini ya. Nih 6725 pembuka. Jadi dan ini merupakan titik support kuatnya, dia tidak memantul ke bawah, jadi dia akan mencoba ke atas ya. Ini sudah level aman. Bapak Ibu yang ingin masuk untuk entry buy di 6775 bisa mengambil satu fraksi saja di bawah Bapak Ibu kalau ingin mendapatkan emitennya ya. Bisa mengambil satu fraksi di bawah, karena ini ada fraksi 25, jadi kita kurangi 25 saja ya, berarti 6.775 dikurangi 25 berarti 6.750 ya. Jadi kita bisa mengambil di bawah ini. Kita bisa mengambil di sini ya. Untuk harga supportnya kita kasih ke bawah. Untuk harga untuk entry buy-nya ya, kita kasih di sini di 6.750. Oke, kita ambil satu fraksi saja di atas. Kemudian target terdekat kita bisa ngambil di sini Bapak Ibu. Target terdekatnya untuk entry sell kita cari dulu, ini bisa ya. Kemarin sudah melewati. Jadi kita tarik ke atas lagi. Ini ya. Ini kita bisa mengambil titik entry sell di harga 6.875 Bapak Ibu untuk INDF ya. Oke, kita bisa masuk atau entry di harga pembuka sebentar di 6775 atau di satu fraksi di bawahnya 6750. Kemudian kita targetnya di entry sell di 6875 ya. Jadi kita bisa menjualnya di harga ini. Kalau sudah ada emitennya, ya tidak apa-apa, bisa di setting sell memang ya sebelum market buka. Oke, kita ke ICBP ya. Nah, ini anak cabang dari INDF, ICBP. ICBP. Ini yang suka Indomie nih. ICBP. Oke, ICBP ini juga ya sudah berada di titik supportnya. Untuk stokastik RSI nih ya sempat memotong ke bawah, dia akan mencoba ke atas lagi Bapak Ibu. Nah, kita bisa melihat harga penutup di 10.150 ya. 10.150 di sini ya harga penutupnya. Kita perhatikan ini ada histori sebelumnya, ada di sini ya, di sini. Jadi pertemuan ini bisa menjadi titik analisa kita selanjutnya Bapak Ibu ya. Jadi bisa di penutupan, harga penutupan, atau bisa harga di pembukaan ya. Oke. Ini kemungkinan ya ini sudah mencapai titik Bollinger Band bagian bawah. Kita akan lihat apakah kemarin ini ada beberapa yang sempat turun sedikit ya, dari sini ke sini Bapak Ibu ya. Dari harga ini 10.000 turun satu fraksi ya. Dari harga ini turun satu fraksi. Kita lihat ini apakah ada beberapa. Oke ya. Nah, ini sebelumnya didapat. Nah, ada beberapa candle yang didapat. Ya. Oke.
sebelum dia turun satu fraksi, nah kita akan jadi bisa untuk entry buy-nya bisa turun satu fraksi lagi Bapak Ibu ya, bisa di 10.100 ya, 10.125 bisa di sini. Ya. Kita bisa ngambil lagi di HG ini untuk entry buy. Ya. Hanya ini kalau saya pribadi Bapak Ibu untuk ICBP kita lihat dulu sebentar, kan dia ada apa ya, ada akan pembuka ke bawah, kemungkinan dia akan koreksi lagi. Ya, bisa saja dia akan koreksi lagi. Untuk itu sebisanya kita melihat dulu pada saat pasar buka, mungkin sekitar 30 menit setelah pasar buka. Apabila nilai AVG berada di atas nilai open, jadi kemungkinan dia akan trennya naik ya. Ini, jadi kita bisa antri di 10.125 atau di sini Bapak Ibu ya 10.075 ya. Kita coba antri di 10.100 ya, 10.100. Apabila trennya akan naik ya. Oke, kita lanjut. ICBP sudah, kita ke Cepin ya. Kita ke Cepin. Nah, antara INDF ICBP biasanya baku ikut Bapak Ibu. Biasanya saling mengikut karena memang dia satu perusahaan ya. Jadi ICBP adalah anak perusahaan dari INDF. Nah, untuk Cepin kita masih bisa mengambil buy on support ya. Ini tepat di sini. Nah, kita lihat ya, ini sama, ada beberapa lagi didapat ya. Nih, jadi kita mengambil titik-titik yang sama-sama nih ya, ada berapa. Ini kalau saham-saham liquid seperti itu Bapak Ibu. Dia akan berhenti di titik support atau resisten yang dulu dia yang pernah dialami ya. Ini masuk di ini, kemudian masuk di sini, ini juga masuk di sini ya, ketemu ini masuk di sini ya. Ini merupakan titik support kuatnya. Ya, ini titik support kuat, kemungkinan dia akan tidak jebol lagi ya. Semoga. Tapi ini semua tergantung di pasar kembali karena 80% adalah emosi trading, emosi para trader, emosi para pelaku pasar ya. Oke, ini bisa kita menjadi lantai ya. Apabila tembus dia akan ke bawah, namun tidak tembus dia akan uji resisten kembali ini ya, sepertinya akan berbalik arah. Jadi kita bisa entry buy di 5675 ya penutup ya, bisa di 5650 juga Bapak Ibu ya, bisa di 5650 atau bisa di harga penutup kemarin di 5675 ya. Kemudian entry-nya targetnya bisa di sini, kemudian target terjauh di sini ya untuk Cepin. Kemudian setelah Cepin ada kita ke rebound lanjutan di MDKA. Oke, ada MDKA. Ini MDKA, kita akan coba membuat garis trendline. Ya, ini garis trendline. Kita menghubungkan dua candle hijau ya Bapak Ibu. Dua candle hijau. Nah, ini. Nah, ini bisa menjadi acuan juga apabila menembusi ke bawah, dia akan ke bawah. Ya, apabila sebentar pembukanya ke bawah, dia akan ke bawah Bapak Ibu ya. Dia akan ke bawah. Namun kalau dia tetap ke atas, dia akan kembali uji resisten ya. Nah, ini kemarin tempat kita bikin titik resistennya ternyata memang sesuai ya. Dia mencapai di harga 4130. 4130 ya. Nah, untuk itu kita bisa mengambil karena ini masih
berada di area yang gesit-gesit untuk membeli, bisa kita mencoba entry buy lagi di harga, bisa jadi nih ya, kembali di harga 4.120 Bapak Ibu ya. 4.120 ini adalah fraksi 10, jadi ada 2 fraksi ke bawahnya ya. Jadi kita bisa mengambil entry buy di sini, di harga ini ya. 4120. Kemudian targetnya bisa agak kita kasih tinggi lagi. Targetnya berada di sini Bapak Ibu ya. Berada di harga 4220 ya untuk MDKA. Kita di 4220. Oke, selanjutnya kita ke Bevin dan JPFA. Ini Bevin bukan syariah ya Bapak Ibu. Kita ke Bevin, kemudian setelah itu kita ke JPFA ya. Kita ke Bevin. Ini Bevin. Nah, Bevin sudah muncul indikator zigzag. Hati-hati, berarti akan ke bawah dulu Bapak Ibu ya. Ini sudah tidak tahan lagi, kan dia tidak mampu ke atas. Dia akan ke bawah, hati-hati dia akan koreksi. Lihat volume menurun. Dia akan koreksi. Bagi Bapak Ibu yang ingin masih entry di Bevin, yang mau bisa menunggu di sini Bapak Ibu ya. Bisa menunggu di area ini. Bisa menunggu di area ini di 10.060 ya. 10.060. Hanya hati-hati, ini sudah masuk, ini sudah ada ini indikator ini ya, biasanya akan turun ya. Hanya setelah ini biasa masih ada 2-3 candle lagi sebelum dia akan ke bawah. Ini bisa menjadi patokan. Kita buat trendline-nya Bapak Ibu ya. Kita buat trendline-nya, ini bisa jadi patokan apabila dia menembus, sebentar menembus garis ini ke bawah, maka dia akan bawah ya, dia akan ke bawah. Namun kita lihat secara stokastik RSI belum mencapai titik overbought ya, masih ada kesempatan 2 hari ya, 2-3 hari. Jadi kita jangan juga terlalu lama untuk menyimpan. Apabila sudah ada peluang untuk menjual, sudah ada sampai 3-5%, sebaiknya dilepas ya, kecuali Bapak Ibu yang memang sudah berniat untuk menjadikan sebagai aset atau investasi ya, jangka panjang atau jangka menengah. Oke, untuk Bevin clear. Kita akan lihat sebentar Bapak Ibu, hati-hati karena apabila nilai AVG lebih rendah dari open, kemungkinan dia akan turun ya. Kita akan ke salah satu emiten energi. Oh no, JPFA belum ya. JPFA lagi naik back down ya. Banyak yang dapat cuan kemarin di JPFA. Kita akan lihat JPFA. Java ini ya, Java ya. DX ya, Java. Oke, JPFA Java. Nah, ini Java juga bagus, volumenya langsung naik. Sepertinya trennya akan ke atas Bapak Ibu. Untuk yang masih mau entry di sini bisa, cuma hati-hati ya, sudah masuki overbought, jangan terlalu agresif Bapak Ibu. Nah, ini mengulangi kembali ya, mengulangi kembali kemarin. Nah, jadi kita bisa di entry di harga ini Bapak Ibu ya. Kita bisa menunggu di harga 1310 atau di 1320. Kita bisa menunggu di sini 1320. Kemudian targetnya bisa di sini Bapak Ibu untuk JPFA. Bisa kita akan lihat ya. Ini ya, bisa di sini 1375. 1375 untuk JPFA. Atau bisa juga di sini ya. Ini ada berapa yang kena? Ada titik support kembali. Ini ya. Ini dia masuk di titik support yang sudah menjadi, yang akan menjadi resisten 1360. Oke, kita ke ada 4 emiten energi. Kita ke Adaro ya. Adaro.
Adaro. Nah, ini Adaro kita sempat kemarin buat. Nah, ini ternyata dia sudah turun ke bawah lagi ya. Agak turun di 3590. 359. Kita perhatikan ya Bapak Ibu, ini ada titik support kembali. Dia mengambil titik support kembali. Ini kita akan coba membuat, kita akan coba nih ya. Nah, ini perhatikan. Dia kembali mengulang ya. Ini ada yang kena ya. Titik support sebelumnya. Dan sudah masuk dalam titik support kuat. Namun perhatikan untuk stokastik RSI, dia akan mengarah ke bawah. Jadi kemungkinan akan akan turun Bapak Ibu ya. Dan memang ini akan, kita akan share lagi Bapak Ibu, mohon maaf ada gangguan jaringan ya. Saya akan coba share screen lagi. One no. Ya, ini ya. Oke. Apakah sudah nampak? Oke ya, kita kembali ke Adaro. Jadi kemungkinan besar langsung bisa kemari Bapak Ibu ya. Kalau begini untuk secara indikatornya, dia kemungkinan akan kemari atau bisa jadi berada di sini ya Bapak Ibu. Ya, jadi hati-hati untuk Adaro. Bagi yang baru mau masuk jangan dulu. Walaupun sudah ada tanda ini, bisa jadi dia akan ke bawah lagi ya. Mengingat dia akan membagi-bagi dividen. Jadi kita perhatikan dulu untuk Adaro. Kita ke PTBA. Kita ke PTBA. Kemudian setelah itu ada Medco dan ada ITMG ya. PTBA akan berbalik ini ya, kita lihat lagi, kita akan buat lagi ini titik support. Nah, ini ya. Kita akan hapus. Dia tetap akan mengulang Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya pada dasarnya untuk teknikal itu tidak terlalu rumit-rumit, yang penting kita memahami Bapak Ibu. Kita penting memahami, oh ini ada titik gap ya, ada gap down, bisa jadi bisa menutup kembali. Oke, untuk PTBA opennya bisa di opennya nanti kalau memang tidak ada gap, dia di 3690. Jadi kita bisa entry buy bisa di sini ya. Kita turun ke bawah, kita dulu ya, entry sell dulu di sini. Kita bisa entry sell di sini di 37 ya. Kemudian kita bisa entry buy di sini lagi Bapak Ibu di 3670. Oh, agak rendah ya, jangan ya, di sini saja ya, di 3680. Kita bisa entry di 3680. Targetnya di 3680 ya untuk entry buy. Kita target di 3800. Ini ada berapa yang kena ya? Ada yang berapa kena? Oke, untuk PTBA kita clear. Kita ke Medco dan ITMG. Kita ke Medco. Nah, ini Medco sangat bagus ya Bapak Ibu. Ini lihat, dia kembali mengulang. 1090. Ini ternyata dia tidak ke bawah lagi karena merupakan titik super kuatnya. Dia sudah berada di sini ya. Kita bisa targetnya untuk entry buy, kita bisa di ini ya, kita akan kasih naik lagi Bapak Ibu. Kita akan entry buy di area ini ya, bisa di sini di 10.075 Bapak Ibu. 10.000, maaf. 1075. Kemudian targetnya bisa di, nah kalau Bapak Ibu yang ingin mendapatkan emitennya bisa di bawah satu fraksi di bawah ya, di 1085. Namun yang ingin menunggu, yang sabar menunggu, bisa masuk di 1075 ya Bapak Ibu, 3 fraksi di bawah. Yang ingin menunggu 1075.
Kemudian yang entry buy atau yang entry sell bisa di harga ini ya, bisa di ini untuk menjualnya. Bisa di harga 1120 yang tidak mau lama-lama menyimpan Bapak Ibu. Atau kalau tembus bisa di sini lagi. Ya, bisa di harga ini kalau tembus. Ini ya, bisa di sini. Untuk kalau menembusi yang sebelumnya. Ini ada mengulang, kemudian sini ya. Ini ada di sini. Nih ya, ada berapa yang didapat. Itu termasuk kuat ya Bapak Ibu. Jadi bisa ngambil di 1075 atau yang lekas mendapatkan emitennya bisa mengambil di harga 1085 ya. 1085 yang mau bersabar di 1075. Oke, untuk Medco clear, kita ke ITMG yang terakhir. ITMG, jadi Bapak Ibu yang baru mulai, sebaiknya walaupun hanya sederhana, kita tetap menggunakan technical analysis Bapak Ibu ya. Ini kita perhatikan lagi sebelah sini supaya tidak tidak bingung. Kita akan hapus dulu. Ini ya, dia kembali mengulang. Dan Bollinger Band merupakan bisa ini ya, Bollinger Band ini indikatornya bisa menjadi titik acuan kita untuk support dan resisten Bapak Ibu. Ini adalah titik support ya. Jadi di 39.600 ini adalah 3925 ya, agak jauh ya. Agak jauh ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita mau entry sell gimana? Entry buy kita bisa di sini. Untuk sebentar di 39.350. 39.350. Ingin menunggu di sini bisa 39.350 dan targetnya bisa target terdekat di sini ya, bisa di 42,5, lumayan juga ya, 1000-an, cuma lumayan emiten mahal. Oke, ITMG bisa di 42,5 untuk target, dan untuk entry buy bisa di 39.350, agak jauh ya, 39.350. Oke Bapak Ibu, cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tidak kepuasan. Silakan untuk saling sharing di di kolom komentar. Terima kasih atas dukungannya. Mohon terus mendukung saya di channel Bunda Sijo Edukasi. Terima kasih. Mohon like dan subscribe. Salam sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.